pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satunya melalui penerbitan instrumen utang berbasis yuan, Panda Bond di pasar China. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sekaligus memperluas sumber pembiayaan dengan biaya yang lebih efisien. Dia menambahkan bahwa strategi diversifikasi pembiayaan ini akan memperkuat prospek ekonomi Indonesia ke depan. Purbaya juga menegaskan kondisi fiskal nasional saat ini dalam keadaan aman. Selain itu, Purbaya menilai perekonomian Indonesia saat ini tengah memasuki fase akselerasi. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61%, meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Namun, kata Purbaya, percepatan ini belum sepenuhnya disadari oleh pelaku pasar. Menurutnya, masih ada investor yang cenderung berhati-hati hingga menarik dana dari pasar modal. Padahal, dia melihat kondisi saat ini sebagai peluang. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,26% di 17.430 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di 17.380 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melanjutkan pelemahan dan makin tenggelam ke level 17.400-an dolar Amerika dan kembali mencatatkan rekor baru pelemahan terendah di sepanjang masa. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,26% di 17.430 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di 17.380 per dolar Amerika. Namun per pukul 9:07 waktu Indonesia Barat di Selasa pagi tadi, rupiah kembali terpantau melemah di 0,22% ke level 17.403 per dolar Amerika. Dengan pergerakan tersebut, rupiah resmi menembus level psikologis maksud kami di 17.400 per dolar Amerika dan sekaligus mencetak level terlemah intraday terbaru di sepanjang masa. Rupiah tertekan makin dalam ketika indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi menguat di 0,15% ke level 98,52, di mana laju indeks dolar Amerika masih terjaga didorong permintaan akan aset safe haven seiring kembali meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah. Situasi tersebut kembali mengangkat harga minyak dan imbal hasil US Treasury. Hal ini membuat pelaku pasar khawatir kondisi ini kembali memicu inflasi dan membuat The Fed perlu mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama, bahkan membuka ruang untuk kenaikan suku bunga ke depannya. Kita akan coba update pemirsa posisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.439 rupiah, update jelang penutupan. Pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,15% di 17.411 per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.351 rupiah, pound sterling di 23.610 rupiah dan yen Jepang di 110,97 rupiah. Keinformasi komoditas, harga batu bara kembali membara dipicu harga minyak mentah masih bertahan di atas 100 dolar Amerika per barel. Harga minyak melemah seiring harapan pelonggaran jalur Selat Hormuz yang akan memudahkan jalur distribusi. Sementara harga emas cenderung bergerak stabil dengan naik tipis usai melemah 2% di sesi sebelumnya. Harga batu bara kembali membara di tengah memanasnya perang di Timur Tengah dan seiring harga minyak yang kembali menguat dan bertahan di atas level 100 dolar Amerika per barel. Hal ini menguntungkan bagi batu bara sebagai komoditas pengganti minyak sehingga harga saling mempengaruhi. Merujuk definitif, harga batu bara di perdagangan Senin waktu setempat ditutup di 139,2 dolar Amerika per ton atau menguat 1,16%. Harga ini adalah yang tertinggi sejak 6 April 2026 atau sebulan terakhir.
Harga minyak dunia melemah di Selasa pagi waktu Asia setelah sebelumnya melonjak tajam menyusul indikasi Amerika mulai melonggarkan penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Langkah ini memicu harapan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah dapat kembali mengalir meski terbatas. Melansir Reuters, minyak Brent pengiriman Juli turun 0,6% di $113,76 Amerika per barel setelah melonjak 5,8% di sesi sebelumnya. Minyak mentah WTI Amerika koreksi 1,5% di $104,83 Amerika per barel setelah naik 4,4% sehari sebelumnya. Harga emas bergerak relatif stabil di perdagangan Selasa pagi waktu Asia, seiring pelaku pasar mencermati dampak ekonomi dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah serta mandeknya pembicaraan damai antara Amerika dan Iran. Pergerakan harga emas saat ini mencerminkan sikap wait and see pelaku pasar di tengah ketidakpastian geopolitik dan arah kebijakan moneter bank sentral global. Melansir Reuters, harga emas spot tercatat naik tipis 0,2% di $4.528,99 Amerika per troy ounce. Sebelumnya, harga emas logam sempat melemah lebih dari 2% dan menyentuh level terendah sejak 31 Maret di sesi perdagangan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 2,21% di $104,04 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,54% di $19.416 Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 0,67% di $4.563 Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Juli 2026 menguat di 1,66% di level Rp4.700 Malaysia per tonnya. Halo pemirsa, indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini berhasil berbalik menguat setelah pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Indeks harga saham gabungan kembali melemah ke 6.900-an, tepatnya di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Penguatan signifikan kembali terjadi setelah penguatan melambat di penutupan sesi pertama di siang tadi. Saat ini indeks harga saham gabungan masih bertahan di atas level 7.000-an. Saham-saham perbankan big cap tampaknya menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan usai dari pemerintah atau BPS dalam hal ini merilis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 di 5,61% di atas ekspektasi. Dorong terhadap indeks harga saham gabungan juga ditopang oleh saham-saham grup konglomerasi Prayogo Pangestu, diantaranya BRPT dan TPIA masing-masing menguat 24 dan juga 19%. Sementara pemberat datang dari Astra International hari ini melemah di atas 3% dan Antam juga melemah di atas 4%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX sekarang closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan setelah menguat terbatas di penutupan sesi pertama pada siang tadi. Saat ini indeks harga saham gabungan kembali menguat di atas 1%, tepatnya di 1,14% di level 7.051,242. Di mana secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan menguat ke level tertingginya di 7.065,005 setelah dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 6.968,566. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung melanjutkan pelemahan dalam di 6.921,609, kemudian berbalik arah menguat dan posisi tersebut masih mampu dipertahankan di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, perbankan yang cukup sensitif dengan sentimen pertumbuhan ekonomi, hari ini kompak mengalami penguatan pemirsa. Kita akan coba lihat satu persatu. BBCA menguat di 1,27%,
sudah kembali ke level 6 ribuan. BMRI juga menguat di 1,58% di 4.490. BBRI memiliki persentase laju penguatan paling tinggi di antara perbankan big cap lainnya di 3,29%, diperdagangkan saat ini di 3.140. Sementara untuk BBNI pemirsa hari ini juga menguat di 2,34% di 3.930. Yang cukup menarik tidak hanya perbankan big cap pemirsa, perbankan lapis di bawahnya hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada BNLI, Bank Permata, melesat di 14% di 3.310. Kemudian juga ada BRIS, kita akan coba update juga, menguat di 2,51% di 1.835. Saham-saham konglomerasi hari ini juga melaju kencang, terutama dari beberapa saham grup Prayogo Pangestu pemirsa. BRPT hari ini melesat di 24% di 2.300 usai rilis kinerja di kuartal pertama 2026. Kemudian PTRO melaju di 15,27% pemirsa, dan TPIA hari ini juga melonjak di 19,70% di Rp6.075 per saham. Sementara pemberat datang dari Antam melemah di atas 4%, 3.660. Kemudian juga ada posisi dari Astra International hari ini melemah di 2,88% di 5.875 dan di 3% pemirsa. Dan Telkom hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 0,69% di 2.870. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.